Sesuai dengan judul video yang bisa kalian lihat, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang pemeriksaan bleeding time metode IV. Sebelum membahas materi lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Rila Anggriani Misbah dengan NIM B1D1 19009. Yang kedua ada Rohma Zulfirasilo dengan NIM B1D1 19011. Yang ketiga ada Edison Lambert Dompeipen dengan NIM B1D1 19013. Yang keempat ada Vira Kristiani Daud dengan NIM B1D1 19027. Yang kelima ada Susi Susanti dengan NIM B1D1 19028. Dan yang keenam ada Waistri dengan NIM B1D1 19030. Kita masuk pada tahapan pra-analitik, yaitu tahapan persiapan alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan pada praktikum bleeding time metode IV, yaitu yang pertama ada stopwatch, yang kedua ada lancet, yang ketiga ada kertas saring, dan yang keempat ada sphygmomanometer. Sedangkan bahan yang digunakan pada pemeriksaan bleeding time metode IV, yang pertama ada darah vena, dan yang kedua ada kapas alkohol atau alkohol swab. Selanjutnya kita masuk pada tahapan analitik. Yang pertama, dibersihkan bagian fouler lengan bawah dengan alkohol 70% dan dibiarkan kering. Selanjutnya dipasangkan sphygmomanometer pada lengan atas dan dipompa sampai tekanan 40 mm hydrogyrum. Selama percobaan, tekanan harus tetap setinggi itu. Kemudian ditegangkan kulit lengan bawah dengan sebelah tangan dan ditusuk dengan lancet darah pada satu tempat kira-kira 3 jari di bawah lipatan siku sampai 3 mm dalamnya. Apabila terlihat darah mulai keluar, stopwatch mulai dijalankan. Kemudian diisap tetesan darah yang keluar tiap 30 detik dengan menggunakan sepotong kertas saring. Jangan sampai menekan kulit pada waktu mengisap darah. Kemudian dihentikan stopwatch pada waktu darah tidak dapat dihisap lagi dan dicatat waktunya. Selanjutnya kita masuk dalam tahap pasca analitik. Pada pemeriksaan waktu perdarahan atau bleeding time dengan menggunakan metode IV, didapatkan hasil pada kertas saring sebanyak 4 totolan darah pasien dan waktu yang dibutuhkan 1/6 menit. Dari nilai normalnya, jumlah serum yang diperas 40/60 volume persen. Jumlah serum dalam bekuan 0/20 volume persen. Jika dapat dikatakan hasil pemeriksaan yang didapatkan masih masuk kategori normal. Metode IV dinyatakan normal apabila waktu perdarahannya antara 1-6 menit. Perdarahan yang berlangsung lebih dari 10 menit telah membuktikan adanya sesuatu kelainan dalam mekanisme hemostasis. Namun perlu juga menyadari kemungkinan tertusuknya satu vena. Pada persangkaan ini ulangilah pemeriksaan pada lengan lain. Catatan yang pertama, bila perdarahan sampai 15 menit belum berhenti, tekanlah lukanya, tes diulangi lagi terhadap lengan lainnya. Bila hasilnya sama, hasil dilaporkan bahwa masa perdarahan sampai 15 menit. Yang kedua, kesulitan dalam membuat luka yang standar. Jika hasil kurang 2 menit, tes diulang. Nilai rujukan 1-7 menit. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode IV. Kelebihannya yaitu metode IV dinilai memberikan hasil yang lebih teliti dan akurat. Kekurangannya yaitu pengerjaan metode IV dianggap membutuhkan waktu yang relatif lama.
Selain itu, dari segi kenyamanan pasien, pasien akan merasa pegal saat proses pembendungan menggunakan metode IV.